Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farenta Indira Alma dengan NIM C24012111081 dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum biologi perikanan, yaitu mengenai pertumbuhan. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja materi pertumbuhan ini yang telah dilaksanakan pada pertemuan kedua kemarin. Pertumbuhan secara umum adalah perubahan dimensi berupa panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran persatuan waktu baik individu, stok, maupun komunitas. Pertumbuhan banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, di antaranya ukuran makanan, jumlah ikan, jenis makanan, faktor lingkungan, dan kondisi ikan. Perubahan tersebut terjadi baik pada level individu, stok, maupun komunitas. Pertumbuhan populasi adalah pertambahan atau penurunan populasi dalam satu satuan waktu. Pertambahan ini dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian serta migrasi. Pertumbuhan eksponensial yaitu populasi memiliki tingkat kelahiran yang konstan melalui waktu dan tidak pernah dibatasi oleh makanan atau penyakit. Menurut Effendi 1979, pertumbuhan terdiri dari pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak yaitu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu, seperti panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Sedangkan pertumbuhan nisbi yaitu panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu, dihubungkan dengan panjang atau berat awal periode tersebut. Adapun tujuan utama dalam mengkaji aspek umur dan pertumbuhan adalah yang pertama, mengetahui sebaran kelompok umur yang menunjang produksi sektor perikanan yang bersangkutan. Yang kedua, menduga laju mortalitas, baik itu alami dan juga penangkapan, yang mempengaruhi stok ikan tersebut, dan sekaligus menduga tingkat pengusahaannya, rasio eksploitasi. Dan yang ketiga, menilai tingkat sustaining power dan potensial yield stok tersebut. Tujuan dari pengamatan pertumbuhan ikan adalah untuk mengetahui perkembangan yang dialami ikan melalui analisa parameter panjang, berat, dan morfologi ikan. Kemudian memprediksi pola pertumbuhan ikan, faktor kondisi, kelompok umur, serta menduga pola perkembangan populasi ikan yang diamati tersebut. Yang selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum pertumbuhan adalah alat dan bahan untuk menganalisis ukuran panjang dan berat ikan yang diamati, di antaranya penggaris, timbangan digital, kain lap dan tisu, kamera digital atau handphone, jarum pentul, kertas label atau selotip kertas, spidol hitam, botol sampel, alat bedah, trash bag, formalin 10%, ikan segar, dan juga benang jahit. Kemudian yang selanjutnya ada prosedur kerja. Langkah awal dalam analisis ikan dalam praktikum pertumbuhan adalah menyiapkan ikan segar yang akan diamati, diukur, dan dibedah pada baki yang telah disediakan. Untuk kelompok 5 sendiri mendapatkan ikan selar kuning, dengan masing-masing anggota kelompok mendapatkan 5 buah ikan selar kuning. Langkah yang selanjutnya yaitu ikan dikeringkan dengan tisu atau kain lap, lalu diberi label agar ikan yang akan diamati tidak tertukar dengan ikan lain. Kemudian, pengukuran panjang dan bobot dilakukan terhadap semua ikan contoh. Hasil pengukuran tersebut dicatat dalam datasheet yang telah disediakan. Yang selanjutnya, setelah data morfometrik dan meristik ikan sudah diamati dan dicatat, maka dilakukan pembedahan yang selanjutnya akan diambil sampel gonad dan usus dari ikan tersebut. Sampel gonad yang ditemukan dari seluruh ikan contoh ditimbang bobotnya, lalu disimpan dalam botol sampel dan diawetkan dengan formalin 10% atau sampai sampel terendam. Gonad TKG3 dan TKG4 yang diawetkan tersebut akan digunakan pada praktikum reproduksi untuk analisis fekunditas dan diameter telur.
Kemudian untuk sampel usus dari setiap ikan contoh yang diamati diambil sebanyak 20% dari total jumlah contoh. Sampel usus yang diambil adalah usus yang memiliki fisik yang bagus dan tidak rusak. Kemudian, usus tersebut disimpan dalam botol sampel dan diawetkan dengan formalin 10%. Kemudian, sampel usus yang diawetkan tersebut akan digunakan dalam praktikum kebiasaan makan dan makanan ikan. Nah, berikut merupakan hasil dokumentasi ketika pengukuran ikan selar kuning. Nah, berikut merupakan hasil dokumentasi ikan selar kuning sebelum dibedah. Nah, ini merupakan hasil dokumentasi ikan selar kuning setelah dibedah. Nah, berikut merupakan sheet data praktikum pertumbuhan biologi perikanan yang terdiri dari data pengamatan ikan selar kuning dan juga data morfometrik ikan selar kuning. Sekian penjelasan materi dan juga prosedur kerja pertumbuhan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.